أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ada wakaf ikhtiyari. Apa itu wakaf ikhtiyari? Wakaf yang sengaja atau wakaf yang sudah ditentukan oleh para ulama tajwid. Jadi wakaf ini sudah ditentukan para ulama tajwid. Apa saja tanda-tanda wakafnya yang sudah ditentukan para ulama tajwid? Ada 7 dan ini ada perbedaan-perbedaan. Saya garis bawahi lagi. Antara Quran Malaysia, Indonesia, Timur Tengah itu ada perbedaan tanda wakaf. Karena wakaf ini adalah yang menentukan di mana negara tersebut Quran itu dicetak, di mana diterbitkan Quran tersebut, para ulama tersebutlah pentasih Al-Qurannya yang membuat atau menentukan tanda-tanda wakaf tersebut. Contoh sederhana, Quran Timur Tengah, cetakan Madinah, dia tidak ada tanda wakaf lam alif, tidak ada tanda wakaf qabih. Sedangkan Quran Malaysia, walaupun secara tulisan dia sama, tapi dia tetap memakai wakaf qabih. Tapi ada perbedaan. Terkadang Quran Indonesia dia pakai seharusnya tulisannya kola, tapi di Quran Indonesia Malaysia dia sola. Jadi dia ada perbedaan. Kalau di Quran Indonesia seharusnya kita disuruh berhenti, tapi di Quran Malaysia kita disuruh lanjut. Di ayat yang sama contohnya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Terkadang ada di Quran Indonesia pakai wakaf, di Quran Malaysia atau Timur Tengah tidak pakai wakaf. Maka apa saja tanda-tanda wakaf tersebut? Yang pertama adalah jadi wakaf itu berhenti atau menahan. Sedangkan secara istilah menghentikan bacaan di akhir kalimat atau di pertengahan ayat. Jadi berhenti baik di akhir maupun di tengah. Tujuannya untuk apa? Mengambil nafas baru sebelum meneruskan bacaan. Jadi mengambil nafas baru sebelum meneruskan bacaan. Jadi nggak boleh kita mencuri nafas. Lebih baik kita berhenti di tengah. Kalau seandainya sudah ada tanda wakaf itu lebih baik kita ambil. Atau kalau seandainya tidak ada tanda wakaf kita lebih memahami dari segi makna. Mana makna yang pas kita ambil. Kemudian apa saja tanda-tanda wakaf tersebut? Wakaf ikhtiyari, ini mah wakaf ikhtiyari. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama wakaf lazim, tandanya min. Bagaimana cara membacanya? Harus berhenti. Kemudian wakaf tam, ini tandanya nomor ayat. Jadi kan kalau kita membaca Quran ada nomor ayat, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya yang bulatan angka-angka itu. Itu namanya wakaf tam, sempurna. Maka cara bacanya juga boleh berhenti. Yang ketiga adalah namanya wakaf kafi. Tandanya qola. Ini singkatan dari al-waqful aula. Apa itu al-waqful aula? Boleh lanjut, boleh berhenti, tapi berhenti lebih baik. Kemudian yang keempat wakaf hasan, tandanya sola. Ini singkatan dari al-waslul aula. Cara membacanya boleh lanjut, boleh berhenti, tapi lanjut lebih baik. Kebalikan dari qola. Kemudian ada namanya wakaf qabih, tandanya lam alif. Dilarang berhenti. Kemudian ada namanya wakaf jaiz. Boleh lanjut, boleh berhenti. Kemudian ada wakaf ta'anuk atau muraqabah. Tanda titik 3. Bagaimana cara membacanya? Tidak boleh lanjut keduanya, tidak boleh berhenti keduanya. Harus berhenti di salah satu tanda titik tersebut. Kemudian, tanda wakaf ini juga ada perbedaan-perbedaan. Ada yang qif, qaf dengan fa. Ada yang to, ada yang zai, itu juga sudah tidak dipakai lagi. Tapi sebagian masih ada yang dipakai. Seperti Quran cetakan Kudus, itu masih ada qif. Ada zai, itu masih dipakai. Jadi kalau untuk Quran sekarang standar Indonesia yang hanya 7 ini saja. Tapi kalau Quran Madinah itu hanya 6 saja, lam alif tidak dipakai. Malaysia dia masih pakai semua. Jadi memang tanda-tanda tersebut itu ada perbedaan. Kenapa? Karena memang semua itu adalah sesuai dengan ketentuan para ulama tajwid yang berada di negara tersebut di mana Al-Quran itu diterbitkan atau dicetak. Kemudian saya baca terjemahnya.
Yang di bawah baca bawahan, yang di bawah. Ingin dicintai Allah, sadarkah kita? Al-Quran itu surat cinta dari Allah untuk kita. Itu artinya Allah lebih dahulu cinta kepada kita. Jadi Allah yang sebenarnya kirim surat kepada kita. Tinggal kita buka surat cinta darinya, berusaha memahami dan meresapinya, lalu membalasnya dengan pengamalan. Maka dengan kita mendekati Al-Quran berarti kita mendekati kebaikan yang berlimpah dari Allah. Dengan kebaikan itu kita akan lebih tenang, jauh dari gelisah, lebih dekat dengan petunjuk dan lebih dekat dengan yang maha pemberi petunjuk. Kemudian kalimat berikutnya, tidak ada kitab bacaan semulia, sebaik, seinspiratif, sekomplit, seunggul, sesakral, dan sehebat Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran teman terbaik sepanjang hidup kita. Maka ini contoh-contohnya dalam Al-Quran. Juga ini ada perbedaan. Kalau di Quran Timur Tengah, ini saya ambil yang hampir persamaan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Di kalimat masalahnya ada tanda waqaf lazim hurufnya. Kemudian waqaf tam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada tandanya bulat. Kemudian waqaf qala. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ada tandanya qala. Kemudian shalah. Wal hijarah. Al-Baqarah 24. Lam alif fi qulubihim maradun fa. Ada tanda waqaf lam alif. Kemudian jim. Ikhrajuhum. Boleh bacanya lanjut atau berhenti. Kemudian ta'amuk atau muraqabah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada tanda titik 3. Jadi cara membacanya dua keadaan. Ini tanda untuk waqaf. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam satu ayat itu kita tidak temui tanda-tanda waqaf, nafas kita tidak cukup, maka kita boleh mengambil opsi dari segi makna itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya kita tidak temukan dari segi makna, tapi jawaban ini tidak membenarkan 100%, tapi lebih baik banyak benarnya, maka kita bisa mengambil kata-kata, contoh kalimat wow, itu huruf ataf, kata sambung. Fa, summa, au, am, kemudian illa. Ini kalau menjadi kalimat illa, kita mengulangnya dari illa lagi. Ini opsi-opsinya. Contoh huruf ataf, wow, tidak semuanya kita bisa ambil, tapi lebih banyak benarnya. Tapi yang terbenar itu, yang paling benar adalah memahami dari segi makna. Kalau di luar dari lambang-lambang ini, contoh dalam satu ayat tanda-tanda ini kita tidak temukan, maka kita harus mengambil memahaminya dari segi makna. Contoh sederhana lagi, tadi kan saya katakan kalau wow itu boleh kita berhenti kemudian langsung melanjutkan. Tapi kalau seandainya huruf atofnya banyak, kita boleh buka dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-23, akhir juz 4. 23, akhir juz 4. Surah An-Nisa ayat ke-23. Ini kan sangat panjang sekali. Berapa baris baru kita temukan tanda waqaf? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris baru kita temukan tanda waqaf. Maka nggak akan kuat nafas kita membaca 5 baris ini tanpa berhenti, tanpa tidak narik nafas. Maka ada solusinya. Tadi saya katakan huruf waw. Tapi apabila di Quran itu banyak huruf wawnya, kita harus mundur sedikit ke belakang. Contoh sederhana. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Sampai situ kita mampu. Jangan dilanjutkan wa khalatukum. Kenapa? Karena banyak wawnya. Kecuali wawnya itu tidak ada. Yang sebelum-sebelumnya. Karena sudah banyak wawnya, kita mundur sedikit ke belakang. Wa ammatukum wa khalatukum. Sampai situ kuatnya. Kita nggak boleh langsung wa banatul akhi, mundur sedikit ke belakang. Wa khalatukum wa banatul akhi, seperti itu, Bu. Mana
rujukannya kenapa harus membacanya seperti itu? Ini dalam kitab buku Tabib Dr. Aiman Shuaib, beliau mengatakan berhenti di kalimat ataf ketika memulai bacaan harus mengulang paling sedikit satu kalimat ataf sebelumnya. Kalau memang huruf atafnya itu banyak. Ataf itu kata sambung, waw itu dan itu. Atau sebelumnya berhenti di kalimat ataf dianggap tidak benar jika langsung membaca kalimat berikutnya tanpa mengulangi kalimat sebelumnya. Kalau huruf atafnya banyak. Inilah yang berkaitan tentang waqaf dan ibtida, cara memulai bacaan. Silakan ibu-ibu ya, ada yang mau bertanya. Dari materi waqafnya dulu boleh, atau dari awal materi sampai akhir materi. Silakan ada yang mau tanya. Silakan Ibu Mai sudah raise hand. Iya. Ya, makasih Mbak Mel. Pak Ustadz, Ya. Al-Quran saya ini Al-Quran Malaysia. Di surat Al-Fatihah itu, di ayat kedua dia lam alif Pak, tandanya bukan yang angka 1 itu. Jadi dia cara bacanya harus disambung ya Pak? Gimana ulang lagi Bu Mai? Surah Al-Fatihah di Al-Quran saya, ini kan Ya. Al-Quran Malaysia, dia tandanya tuh lam alif Pak. Jadi dia nggak boleh berhenti kan Pak? Di mananya Bu, ayat berapa? Ayat kedua. Iya, ayat kedua. Nah, ini di atas waqaf tam ya Bu ya? Ya Pak? Di mananya, letak di atas nomor ayat atau di tengah-tengah ini? Di akhir, di ini Pak, di akhir ayatnya sih, di akhir ayat. Nomor ayat itu adalah waqaf tam. Kemudian ada Quran, kalau Timur Tengah dia nggak pakai. Biasa Quran Indonesia itu diletakkan juga di atas waqaf tam. Maka tadi saya katakan memang waqaf ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana kita memahami? Ada sudah waqaf tam seharusnya berhenti, tiba-tiba di atasnya ada waqaf lagi. Itu bagaimana maksudnya? Ini para ulama mengatakan bahwa tetap kita boleh berhenti. Contoh di ayat 1 itu ada waqaf di ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada waqaf tam, ada waqaf qabih di atasnya. Ayat kedua, ayat ketiga juga sama. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada tanda waqaf tam, ada waqaf qabih juga di atasnya. Maksudnya bagaimana kok ada dua waqaf? Untuk yang seperti ini kita tetap boleh berhenti mengambil waqaf tam, tapi jangan dicukupkan bacanya. Contoh Bu Mai baca Quran hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sadaqallahul Azim. Lanjutnya besok. Kenapa? Karena maknanya masih memerlukan di ayat kedua. Mengambil waqaf tamnya boleh, mencukupkannya tidak boleh. Contoh sederhana, kalau dalam sholat, ini juga jadi perbincangan perdebatan. Saya banyak teman-teman saya terkadang disanggah oleh orang-orang di kampung, karena mungkin sudah terbiasa mendengarnya. Kita boleh buka surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi, halaman 602 kalau Qurannya sama. 602 kalau Qurannya sama. Surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi. Sering menjadi perdebatan di ayat ke-4 dan ayat ke-5. Fawailul lil musallin. Orang sering kan dilanjutkan. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kan itu kalau secara makna, yaitu orang-orang yang jadi alladzina hum an sholatihim, yang melalaikan sholatnya. Sering orang dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini yang sering orang baca. Kenapa? Karena dalam alifnya. Sebenarnya di Quran tuh banyak di atas waqaf tam ada dalam alifnya. Kalau begitu kan di ayat keduanya seharusnya dia waqaf qabih juga harus lanjut seharusnya. Kenapa yang sering dipermasalahkan di ayat keempatnya? Karena memang maknanya agak aneh kalau dengar, celakalah bagi orang yang sholat. Orang-orang yang mereka boleh kita berhenti. Ini kalau seandainya jadi seorang yang imam, karena kan dalam sholat itu kalau setelah Al-Fatihah satu ayat saja sah-sah saja. Maka kalau seandainya kita membacanya dalam rakaat pertama satu surat selesai dari awal sampai wayamna'unal ma'un dengan diputus-putus per ayatnya boleh. Yang tidak boleh itu bagaimana? Di rakaat pertama saya bagi surah Al-Ma'un menjadi dua rakaat. Contohnya wala yahuddu ala ta'amil miskin.
fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Nanti di rakaat keduanya baru setelah Al-Fatihah alladzina hum itu tidak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Makanya masih menggantung. Tapi kalau dalam satu rakaat kita menghabiskan surah Al-Ma'un dengan diputus-putus, itu sah-sah saja. Kenapa? Karena kita masih menceritakan di ayat sesudahnya. Seperti itu Bu Mai. Oh, paham Pak Ustadz. Baik. Jadi sebaiknya sih berhenti ya Pak ya. Kalau misalnya Kalau ini. memang nafas kita nggak memungkinkan, ambil saja waqaf tamnya. Tapi dilihat artinya juga ya, kayak tadi yang Maun itu kan kalau kita sambung kok kayaknya aneh di 4 ke 5 gitu kan. Iya Bu. Jadi dilihat juga artinya ya Pak ya. Ya, dilihat artinya. Nah, baik Pak Ustadz, terima kasih. Silakan yang berikutnya ada Ibu Rina. Silakan Kak Mbak Rina. Iya, sebenarnya terjawab tadi yang terakhir waktu Ustadz terangin tentang apa waqaf qobih itu saya mau tanya itu kan, karena saya juga kadang-kadang bingung kan. Jadi ada yang berpendapat kalau itu tidak bagus jangan berhenti di situ. Tapi memang kalau nafas kita tidak sanggup ya Ustadz ya, berarti kita mundur aja kan Ustadz ya, boleh kan? Kalau tadi memang waqaf qobihnya berada di atas waqaf tam, itu kita berhenti saja. Yang permasalahannya kalau dia tiba-tiba tidak di waqaf tam di tengah ayat, nafas kita nggak mampu. Contoh sederhana nih yang terbuka di Quran saya aja langsung biar kita nggak cari-cari lama. Al-An'am ini kalau Qurannya Bu Rina sama seperti saya Quran ini. Al-An'am ayat ke 134 halaman 145. Kalau Qurannya Bu Rina sama seperti saya. Halaman 145. 145. Ya. Ayat yang ke 134. Contoh ini kan ayat memang sudah pendek, tapi terkadang kan ada orang yang nafasnya lebih pendek lagi. Nggak mampu juga sudah dipaksakan. Contoh yang terbaiknya seperti ini, saya contohkan yang terbaiknya. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Di lahatnya ada tanda wakafnya nggak qobih di Qurannya Bu Rina? Saya tam Ustadz. Nggak di laatnya Bu, laat. Di laatnya, iya. Itu ada, setelah itu, iya. Ya, contoh kalau Bu Rina nggak mampu menyambungkan, kan namanya waqaf qobih itu kan harus dilanjutkan, dilarang untuk berhenti. Tapi Bu Rina nggak mampu, akhirnya mencuri nafas. Lebih baik Bu Rina tidak mencuri nafas, dia tetap terjaga. Bagaimana solusinya? Dilewatkan sedikit. Innama tu'aduna la'atin wa ma. Nanti mengulang dari wa ma. Wa ma antum bimu'jizin. Ini kalau solusi yang nafas pendek. Itu kalau waqaf qobihnya berada di tengah. Bagaimana kalau waqaf qobihnya berada menempel di waqaf tam di nomor ayat? Itu saya katakan tadi. Kalau masih bacanya lanjut, masih dalam waktu yang sama, sah-sah saja berhenti. Yang jadi masalah mencukupkan bacaan, besok lagi lanjutnya. Kenapa? Karena dia perlu makna sesudahnya. Dihabiskan sampai tidak ada lagi tanda-tanda yang menempel di waqaf tam tersebut. Atau kalau dalam sholat, jangan kita selesaikan rakaat pertama itu bacanya kalau masih ada tanda waqaf qobihnya. Dihabiskan dulu, baru nanti kita ruku seperti itu. Oke, baik Ustadz. Oke, jadi ya ini sebenarnya yang saya cari. Tadi saya nyari ayat-ayat yang ada di tengah itu nggak kelihatan. Oke, berarti kalau nanti saya menemukan waqaf waqaf qobih di tengah-tengah, saya harus sedikit dimajukan, berhenti di setelah itu ya Ustadz ya. Tapi kalau yang terbaik, nafas Bu Rina mampu, lebih baik sampai habis. Kan kita dalam kondisi mengambil yang kira-kira tidak mampu, dikecilkan lagi sedikit. Gimana yang terbaiknya sebetulnya? Kalau ditanya yang terbaiknya harus sampai habis. Oke. Kalau dipaksakan juga tidak mampu ya, kita ambil yang terbaiknya sebetulnya. Karena kan ada orang sudah dipaksakan juga nggak bisa-bisa, kita rendahkan lagi seperti itu. Oke, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Saya salah selama ini Ustadz, karena saya mikir kalau waqaf qobih itu berarti tadi saya berhentinya di situ Ustadz. Innama tu'aduna la'at.
gitu. Salah. Terus, Salah. ya, oke. Setelah itu saya harus mundur. Saya tadinya berpikir seperti itu. Berarti saya salah, Ustadz. Oke, berarti Mundur bisa juga. sedikit. Mundur bisa juga kalau memang makna sebelumnya ada yang pas. Nah, untuk ini tidak ada yang pas, karena nanggung. Maka dilewatkan ke wama. Kenapa? Karena wama ada huruf atop, waw di depannya. Oke. Memang lebih kepada makna sih, lebih enaknya sebenarnya memahami. Iya, oke, baik. Tapi kalau seandainya kita tidak paham makna, selain dari lam alif ini, ambil saja berhenti. Terkadang kan saya lihat ibu-ibu tetap dilanjutkan, padahal sebenarnya ini sudah diberikan keringanan kepada kita. Wakaf mim harus berhenti, wakaf tam harus berhenti saja. Kola boleh lanjut, boleh berhenti, tapi lebih baik berhenti. Ambil berhenti saja. Wakaf sholah, walaupun katanya dikatakan lebih baik lanjut, karena kita ingin menghemat nafas, dengan kemampuan nafas kita yang kurang, ambil berhenti saja. Kenapa? Karena berhenti masih dibolehkan. Oke. Wakaf jim boleh lanjut, boleh berhenti. Kita ambil yang berhentinya saja. Walaupun memang diizinkan untuk lanjut. Ta'anuk harus salah satu berhenti. Yang tidak boleh berhenti itu hanya di lam alif. Jadi apapun tanda yang ada ini, hanya lam alif saja sebenarnya yang dilarang untuk berhenti. Seperti itu, Bu. Yang lainnya ambil saja buat berhenti, agar nafas kita tetap terjaga ketika baca Quran dan terdengar indah ketika kita tidak mencuri nafas dalam membaca Quran. Oke. Baik, Ustadz. Alhamdulillah jelas sekarang, Ustadz. Kesalahan saya jadinya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Sama Bu Rina. Ya, siapa lagi nunggu? Ya, saya bacakan yang di chat sebentar ya Pak Ustadz. Ya, Bu. Dari Ibu Sasa, izin bertanya, Ustadz, kalau nafas kita tidak sampai dan kita tidak tahu makna akan ayat yang kita baca, bagaimana cara mewakofkannya? Kemudian yang kedua, bolehkah Pak Ustadz memberi contoh qalqalah di huruf ba, da, dal ya maksudnya, dan kof yang diwakofkan Ustadz? Terima kasih. Iya. Untuk qalqalah apa ini, Bu? Qalqalah saja nih Pak Ustadz. Qalqalah saja. Kalau qalqalah saja berarti banyak ya, Bu ya. Qalqalah saja yang diwakofkan. Yang diwakofkan ya, Bu ya. Contoh qalqalah. Mana qalqalah tadi ya? Ini qalqalah yang untuk waqaf. Surah 85 ayat 19. Balil ladzina kafaru fi takwib atau jim buruj wal yang di surah al-buruj wal yaumil maw'ud huruf dal. Ini sesudahnya wakaf tam semua nih. Wallahu min waraihim muhit atau huruf fala uqsimu bisyafaq. Ini contohnya kalau di akhir. Nanti mungkin contoh-contoh ini boleh di-share ke ibu. Seperti itu. Iya. Tadi sudah kita berikan Pak Ustadz link untuk semua materinya. Ya, alhamdulillah. Iya. Tadi yang ini Pak Ustadz yang pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau nafas kita tidak sampai dan kita tidak tahu makna akan ayat yang kita baca, bagaimana cara mewakofkannya? Sepertinya sudah dijelaskan tadi ya Pak Ustadz ya? Ya, ambil kata-kata yang di depannya ada huruf waw. Contoh tadi dalam An-Nisa, ini kan panjang sekali. Dalam surah An-Nisa yang kalimat yang tentang waris tadi, Bu ya. Kita nggak tahu dari segi makna. Sebentar Ibu, kita buka lagi surah An-Nisa ayat ke-23. Ini kan panjang sekali ayat tentang waris ini, baru kita ketemu wakaf sholah. Kalau di Quran saya wakaf sholah yang adanya. 5 baris setelahnya baru ada wakaf sholah. Kan kalau nafas kita nggak mampu ini bacanya. Saya juga mungkin ngos-ngosan bacanya kalau seperti ini. 5 baris jadi dengan satu nafas. Solusinya yang bagaimana? Cari ada kalimat huruf waw di depannya atau huruf fa di depannya atau kalimat illa atau qalu atau qala. Itu yang paling mudah. Tapi saya katakan tidak 100% itu bisa benar. Tapi paling tidak 75% sangat membantu. Terkadang bisa benar, lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Kalau kita memang tidak tahu makna. Tapi yang terbaik adalah dari segi makna. Maka bagaimana solusinya? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Ada huruf waw di depannya. Berhentikan saja. Mundur ke belakang sedikit. Wa akhawatukum. Tapi kalau seandainya di belakangnya tidak kita temukan huruf atop waw sebelumnya, maka kita lanjutkan saja.
Ini kita anggap tidak ada huruf waw. Wa ammatukum wa khalatukum. Ini solusi dari segi makna. Atau kita mundur di ayat ke-22-nya. Mungkin ada orang yang membaca Quran nggak sanggup sampai illa ma qad salaf. Karena situ ada ada mad wajib, perlu nafas yang agak panjang. Mad wajibnya ada 2 di situ. Jadi saya contohkan. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa. Ambil di illanya. Kalau ilah atau qalu kita berhenti di ilahnya atau qalunya. Mengulangnya dari mana? Illa ma qad salaf. Ambil di kalimat ilahnya. Seperti itu. Ini kalau cara bagi kita yang kurang bisa memahami dari segi makna banyak, ada rumus-rumus sedikit. Tapi sedikit ini hanya 75% tidak bisa menjamin besar rasul. Terkadang orang ada kita anggap ini wow, tapi sebenarnya dia bukan wow atof. Huruf kalimat aslinya katanya. Jadi tadi saya katakan paling setidak bisa membantu sedikit. Di luar dari tanda-tanda yang sudah ada. Seperti itu Bu Mela. Ya, baik Pak Ustadz. Insya Allah cukup jelas ya Ibu Sasa. Apabila kurang jelas boleh bertanya kembali. Selanjutnya kami persilakan Ibu Rara. Terima kasih Bu Mela. Pak Ustadz, kalau saya selalu ada menyimak bacaan Al-Quran teman-teman, kadang pada saat di Al-Quran saya ada waqaf hobi, itu ada sebagian teman yang dia berhenti gitu. Apakah di Al-Qurannya tanda waqaf ini tidak sama di Al-Quran saya dengan di Al-Quran teman itu? Nah, yang kedua yang bersangkutan dengan pertanyaan Bu Rina tadi, Pak Ustadz menjelaskan di surah Al-An'am di ayat 134. Nah, di situ Pak Ustadz menjelaskan kan ada waqaf qobih ya yang dilaati wama. Ya, benar. Nah, di Al-Quran saya Pak Ustadz itu tanda waqaf hasan, solaya. Ya. Nah, jadi ini menjadi kebingungan saya gitu. Pada saat misal ibu-ibu membacanya dengan cara berhenti, sementara di Al-Quran saya mungkin qobi, tanda qobi, di Al-Quran ibu-ibu tidak tanda qobi. Nah, ini masalahnya juga tadi, di Al-Qurannya mungkin Bu Rina, waqaf qobi, di Al-Quran saya waqaf hasan. Iya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Ya, tadi saya katakan, kita tidak bisa memaksakan. Karena yang membuat ini adalah pakar Al-Quran yang ilmunya sudah mumpuni. Biasa kalau di lembaran Quran itu ada tim pentasih Quran. Dan itu ditunjuk oleh negara. Jadi mereka tuh orang-orang yang pakar di bidang Quran dan mencukupi ilmunya untuk menentukan tanda wakaf tersebut. Maka kita, orang yang awam seperti saya juga orang yang awam tidak mencukupi untuk membuat tanda-tanda seperti itu, kita hanya ittiba mengikut saja. Maka saya sering katakan, saya nggak bisa memaksakan. Quran ibu-ibu bagaimana tanda wakafnya? Saya hanya nggak bisa memaksakan Quran saya ngikut ibu saja supaya lebih mudahnya. Maka seperti itu. Kalau seandainya Bu Rara, contoh Bu Rina tadi Qurannya harus lanjut. Di Quran Bu Rara masih boleh diberhentikan. Itu kembali ke Quran masing-masing. Karena walaupun kita mengikut insya Allah nggak salah. Kenapa? Karena ulama yang sudah menentukan tanda-tanda tersebut. Seperti itu. Oh berarti kalau saya baca di rumah ataupun lagi baca Pak Ustadz yang ngajar, saya ikut dengan Al-Quran saya saja ya Pak Ustadz? Ya. Kalaupun Quran saya memang harus lanjut, saya harus mengikut Qurannya Bu Rara. Karena Bu Rara yang sedang membaca. Oh iya Pak Ustadz, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, insya Allah cukup jelas ya Ibu Rara. Selanjutnya ada Ibu Eli. Silakan Ibu Eli. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ustadz, tadi Ustadz balik ke pertanyaan yang wakaf Kobi Ustadz. Jadi tadi Ustadz sempat bilang kalau kita lagi sholat terus jangan berhentikan ayatnya di ayat yang ada kopinya. Saya waktu itu kayaknya pernah tanya saya tapi lupa sama Ustadz apa sama Ustadz yang lain. Jadi kayak misalkan saya punya hafalan misalkan Anaba nih ya Ustadz. Anaba itu kan wakaf kopinya tuh banyak sekali di atas wakaf tam. Jadi kalau misalkan kita sholat namanya juga hafalannya mungkin belum mungkin ya Ustadz ya. Jadi kadang suka lupa gitu di dalam sholat lanjutnya apa, jadi mau langsung Allahu Akbar aja gitu Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Iya,
Pertama kita tidak mengetahui, tidak menguasai dari segi makna. Ini pertama kita lihat dulu. Yang kedua, ketika menghafal di atas wakaf tamnya kita tidak lihat-lihat. Lain lagi kalau Qur'annya Timur Tengah tuh nggak ada sama sekali di atas wakaf tamnya. No, kalau di Indonesia mungkin masih dibantu, ada wakaf tam, ada jaiz, ada shola, masih ada 2 wakaf di atasnya. Terus ada wakaf tam dikasih lagi tanda di atasnya. Maka bagaimana dengan ketidaktahuan kita? Pertama, kalau seandainya Bu Eli membacanya, contoh di ayat kedua itu ada, seharusnya lanjut kan? Amma yatasaalun, boleh baca putus-putus. Anin naba'il azim. Ayat kedua ada waqaf qabih. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau seandainya dalam rakaat pertama ibu putus-putus itu sah. Karena memang satu ayat saja kita boleh. Tapi kalau seandainya di ayat kedua kan ada waqaf qabih. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Allahu Akbar. Dia masih perlu arti sesudahnya. Maka itu tidak baik. Bukan berarti kita berdosa, tidak. Tapi yang terbaik. Karena memang faktor kita ketidaktahuan ketika proses menghafal kita tidak cek. Tapi kalau ditanya yang terbaiknya, kita tidak boleh berhentikan mencukupkan di rakaat pertama. Harus paling tidak di ayat ketiga. Kenapa? Ada waqaf kafinya di atasnya. Olah, di atas wakaf tam ada kafinya. Dari segi makna dia sudah cukup, tidak merusak, tidak perlu lagi bantuan. Ini artinya masih nanggung, perlu penjelasan. Maka kalau ingin ruku di ayat ketiganya. Seperti itu, Ibu. Tapi karena faktor kita menghafal, kita tidak cek sampai sentuhnya. Hanya fokusnya di wakaf tam, akhir ayat. Maka ini sebenarnya kalau ingin lebih baiknya lagi, sampai di sananya kita perhatikan. Karena mungkin dalam proses belajar perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Pertama kita tidak terlalu dalam, mungkin setelah kita lebih kuat hafalannya, kita fokuskan lagi tingkatan kualitas hafalnya dengan mencek ada waqaf qabih kah, ada waqaf tam kah di atasnya. Jadi boleh-boleh saja kalau memang belum tahu. Seperti itu Bu Edi. Tapi kita ada yang baik di antara yang terbaik, itu yang harus kita ikuti. Seperti itu. Kalau mau lebih sempurna. Ya Ustaz, terima kasih. Ya Bu Edi. Ada lagi Bu, ini chattingan Bu. Huruf waw dikira penyambung ayat. Bu Linda. Ya itu Ustadz. Apakah huruf waw itu dikira penyambung ayat? Iya. Huruf waw itu tidak mesti terkadang penyambung ayat. Tergantung konteks ya kata-kata tadi. Tapi huruf waw itu dalam kaidah bahasa Arab adalah huruf athof, huruf menyambung. Tapi terkadang di Quran ada yang bukan huruf athof, huruf qasam. Maka tadi saya katakan, waw itu artinya dan. Saya pergi ke pasar dengan Andi dan saya kan sudah bisa dipahami, saya pergi ke pasar dengan Andi, subjek predikatnya objeknya sudah sempurna, dan saya membeli bawang dan saya membeli beras, dan itu sekarang sudah bisa dipahami kalimatnya. Tapi saya katakan setiap huruf waw yang berada di Quran itu belum tentu huruf kalimat sambung, tapi lebih banyaknya adalah kalimat sambung. Ini bagi kita yang nggak paham makna, paling tidak sedikit terbantu. Karena waw itu ada huruf athof, hurufnya sambung, ada huruf qasam, huruf sumpah. Bahkan ada huruf waw itu memang kalimat aslinya. Jadi seperti itu, Bu. Paling tidak kalau kita sedikit tidak bisa memahami mana, sedikit bisa terbantu kalau kita tidak temukan tanda waqaf di dalam ayat yang kita baca. Seperti itu. Oke, Ibu Linda. Ya. Iya. Apakah ya? Ada lagi pertanyaan dari materi awal sampai akhir atau yang masih membingungkan boleh tanya. Ya. Silakan Ibu Vi. Assalamualaikum Ustaz. Saya sambil ini ya Ustaz, sambil nyetir. Ya, lanjut pertanyaan dari Bu Eli Ustaz. Seandainya kami menghafal gitu Ustaz. Jadi agak takut juga jadinya Ustadz ya kalau maknanya misalnya nyambung ke rakaat kedua, jadi maknanya ternyata belum sempurna gitu. Apakah sebaiknya ketika kita menghafal, kalau di misalnya contoh ya surah An-Naba Ustadz, itu kan ada pengelompokan tematik kecilnya gitu Ustadz. Benar. Apakah sebaiknya kita menghafal mengikut tema itu, misalnya
nanti ada yang balasan untuk orang-orang kafir gitu kan Ustadz? Gimana? Ini pertama, dalam proses menghafal itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Contoh sederhana, saya ketika dulu menghafal ketika SD dan sanawiyah, saya nggak ngerti makna sama sekali karena saya belum belajar bahasa Arab. Ngafalnya seperti robot saja, hafal. Seiring waktu, ya mungkin ibu-ibu sekarang semangat ngafalnya ada, itu dulu yang dijaga. Penting hafal dulu, hafal dengan bacaan yang baik, hafal tajwidnya tidak salah. Kemudian seiring bertambahnya ilmu, semakin kita belajar, oh ada yang harus ditingkatkan lagi rupanya dari kualitas hafalan saya dan bagaimana cara yang membaca yang benar. Sehingga saya menambah ilmu, oh ada yang perlu ditambah lagi bagaimana hafalan dulu yang pernah saya hafal. Jadi tidak ada istilah takut atau berdosa. Intinya dalam kebaikan, yang namanya dalam belajar Quran itu tidak ada kata rugi, tidak ada kata berdosa ketika jalurnya benar. Karena memang prosesnya itu dengan semakin bertambahnya ilmu, kita semakin tahu bagaimana cara yang benar. Bukan berarti yang dulu kita tahu itu salah, tidak. Itu adalah proses ingin mencapai suatu bacaan yang lebih sempurna. Seperti itu Bu Fi. Jadi kalau sekarang sudah tahu, berusaha ditingkatkan lagi yang dulu seharusnya seperti itu, kita perbaiki lagi, dinaikkan lagi grade-nya sedikit, seperti itu. Baik Ustadz, jadi berproses mengikuti pemahaman kita ya Ustadz. Ya, berproses mengikuti pemahaman. Tidak ada yang dulu kita lakukan salah, itu berdosa tidak, karena baru itu tahunya kita, seperti itu Ibu. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Rina, Pak Ustadz. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Aduh, saya malah jadi baru hari ini berarti belajar Ustaz. Maksudnya alhamdulillah gitu ya. Jadi saya baru ngeh. Oh iya ya. Ternyata selama ini yang surat saya baca itu An-Naba itu di situ ada wakaf yang seharusnya saya melanjutkan gitu loh. Jadi Masya Allah kayak jadi nambah gitu loh Ustaz. Kayak menambahkan pengetahuan. Iya, jadi ada ilmu lagi gitu loh. Jadi oh iya ya Allah selama ini ternyata saya bacanya gitu loh. Mungkin tadi saya nggak pernah berpikir kalau Eli nggak nanya ke Ustadz itu, mungkin saya ya baca aja gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah saya mikir, oh gitu berarti nanti kalau pas saya lagi baca surat An-Naba, nanti saya harus berhentinya di sini. Oh berarti harus di sini gitu loh Ustadz. Ya, jadi alhamdulillah ceritanya sempurna. Sempurna jadinya ya Ustadz ya. Iya alhamdulillah. Menyambung Ustadz, jadi kayak ada tambahan lagi, oh gitu, oke, gitu. Jadi alhamdulillah. Kalau enggak mungkin saya juga enggak kepikiran Ustadz. Kalau Eli tadi kan nanya gitu, kita kan baca aja, oke ada itu. Tapi tanpa berpikir kalau kita lagi sholat, ya hafalnya aja kan kadang-kadang Ustadz ya. Kalau nggak hafal saya langsung Allahu Akbar aja juga gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah ada tambahan jadinya. Oke Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama Bu Rina. Jadi alhamdulillah Ibu ya. Saya maka selalu katakan, ibu-ibu jangan pernah belajar bosan tajwid. Mungkin Allah bedakan gerak mulut saya. Tergantung terkadang penjelasan saya dari pertanyaan ibu-ibu. Mungkin saya dulu jelaskan wakaf, Allah gerakkan mulut saya seperti ini. Kalimat-kalimatnya. Sekarang saya jelaskan wakaf, ada yang dulu kata-kata saya nggak pernah keluar, Allah bukakan lagi sekarang. Jadi memang dari dulu kita belajar dari kecil SD sholat, SMP sholat, SMA sholat, kuliah sholat, di pengajian sholat lagi. Tapi terkadang ada kata-kata guru itu yang nggak sama dari mulut mereka keluar. Ada satu kata, dua kata yang ilmu itu belum pernah kita dengar sebelumnya. Walaupun materinya sama. Itulah makanya ibu-ibu tidak pernah jangan sampai tanamkan rasa bosan dengan ilmu yang disampaikan. Itu lagi. Itulah dalam proses mencari ilmu. Seperti Imam Syafi'i, kalau beliau datang ke majelis ilmu pada orang yang luar biasa. Jadi beliau bahasanya selalu mengosongkan gelasnya. Seperti itu. Ya, baik Pak Ustadz. Saya boleh bertanya Pak Ustadz? Boleh Bu Mela. Mau bertanya tentang wakaf ta'anuk atau muraqabah. Iya. Ini kan kita boleh memilih berhenti di salah satu ya Pak Ustadz. Ini perlu kita perhatikan juga kah artinya Pak Ustadz? Maksudnya mana yang terbaik di antara dua itu atau memang berdasarkan nafas yang cukupnya sampai mana gitu atau gimana Pak Ustadz? Iya. Ini dua-duanya maknanya bisa disempurnakan. Jadi zalikal kitab, dari ini kitab tidak ada keraguan. Nah, ini bisa dipahami. Jadi dari wakaf ta'anuk ayat Al-Baqarah ayat kedua. Ini bisa didalami dua makna bisa nyambung. Orang yang membaca bisa paham. Zalikal kitab,
Ini kitab Quran nggak ragu, nggak ada keraguan di dalam, tidak ada ragu. Orang yang belajar nggak boleh ragu. Kemudian fihi hudal lil muttaqin. Jadi pertama yang ini dari segi orang yang belajar. Jadi kalau kita pahami dari segi mana? Dzalikal kitab. Ini kitab Al-Qur'an. Jadi bagi siapa yang belajar nggak boleh ragu, harus yakin. Kalau berhentinya di kitab. Kalau saya berhenti di fi, dzalikal kitabul la raiba fi. Ini kitab Al-Qur'an, isi kandungannya semuanya jelas dari Allah, nggak perlu kamu ragu dengan isi kandungannya. Jadi si pembaca dan isi kandungannya harus ditanamkan rasa yakin. Yang belajar harus yakin, yang kita pelajari juga isinya harus kebenaran dan penuh keyakinan. Kemudian apa saja isinya? Hudan, petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin. Jadi wakaf ta'anuk itu bisa dipahami dari segi maknanya, keduanya baik seperti itu. Kemudian dari segi makna dia tidak ada masalah. Kemudian tergantung nafas kita. Kalau nafas kita pendek, ambil yang awal saja. Kalau nafas kita panjang, boleh ambil yang kedua. Seperti itu. Iya Pak Ustadz. Ini kalau di Al-Quran saya yang pertamanya itu di la roiba itu Pak Ustadz. Ya, la roiba. Ya, la roib. Jadi boleh juga ya Pak Ustadz misalnya. Boleh. Dari situ juga maknanya sudah bisa dipahami. Ini Quran, tidak boleh kita ragu dengan Quran ini. Jadi begitu kita megang Quran, sudah ada ditanamkan keyakinan. Jadi mau belajar tajwid pun gitu, menghafal Quran pun gitu ya Bu ya. Hafal Quran, belum megang, otaknya sudah, aduh saya itu udah terlalu tua, aduh banyak kesibukan, ngantar anak sekolah. Ini sebenarnya orang yang mau belajar tafsir, belajar tajwid, mau baca Quran, jangankan sebelum megangnya kita sudah disuruh yakin. Jadi gini, begitu megang, kita sudah pede. Ini kitab yang gak ada keraguan di dalamnya. Saya mampu untuk belajarnya, saya mampu untuk memahaminya, saya mampu untuk mengamalkannya. Kenapa? Dzalika, kalau ibu yang belajar bahasa Arab, dzalika itu seharusnya artinya itu dinding, itu pulpen jauh dari depan kita. Tapi ini diartikan ini kitab. Seharusnya hadzal kitab. Maknanya apa? Hadza itu dekat. Bahwa apa? Isi kandungan itu isinya, ajarannya dekat dengan kehidupan manusia. Seperti itu Bu. Itu secara balaghah dari segi makna ayatnya. Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, ya. Kalau misalnya kita seperti yang tadi yang surat apa tadi Al-An'am ya, yang panjang gitu Pak Ustadz, misalnya tidak ada tanda wakaf, kemudian saya pernah dengar juga kita boleh berhenti di yang kata kerja ya Pak Ustadz. Iya, kata fi'il. kerja. Iya, betul ya Pak Ustadz. Lalu boleh, diulang lagi gitu kata kerja itu. Diulang lagi dari fi'il. Seperti qalu itu fi'il, salah satu contohnya. Qalu, qala, katakanlah, seperti itu. Ya, baik Pak Ustadz. Tapi itu tadi, yang ngerti fi'il itu kan orang yang sudah belajar bahasa Arab ya Bu ya. Mana kata kerja itu juga jadi permasalahannya. Iya Pak Ustadz. Ya. Baik, masih ada ini Pak Ustadz dari Ibu Mei. Silakan Ibu Mei. Ya, makasih Mbak Mel. Pak Ustadz, maaf nanya lagi. Di Quran di Quran saya ini kok saya nggak lihat ada wakaf tam ya Pak Ustadz. Dari tadi saya coba buka-buka, saya cari wakaf tam itu ada di atas, tanda dia ada di atas mana ya Pak? Tam itu nomor ayat nih Bu. Contoh Alif Lam Mim ada nomor 1. Itu namanya wakaf tam, harus berhenti. Dzalikal kitabul la raiba. Oh, setiap huruf ayat itu adalah wakaf tam ya Pak? Ya, setiap nomor ayat itu namanya wakaf tam. Oh gitu ya Allah, saya baru tahu loh Pak Ustadz. Terkadang iya Pak. Wakaf tam itu Ibu, kalau Quran Madinah dia nggak ada tambahan embel-embelnya. Kalau Quran Indonesia ada wakaf tam, di atasnya ada wakaf lagi. Saya nggak tahu Qurannya Bu Mai ini Quran apa makanya. Malaysia Pak. Saya nggak tahu Malaysia ada tidak di atasnya. Kalau Quran Indonesia ada. Nggak ada sih, selama ini nggak pernah ada di atasnya lagi. Ya, jadi cuma seperti itu. Oh gitu, ya Allah, Masya Allah, makasih ya Pak Ustadz. Kalau saya nggak nanya, saya nggak paham tuh wakaf tam di mana. Nomor ayat. Jadi selama ini kan kita bilangnya nomor ayat. Itu dari segi tajwid namanya wakaf tam. Oh, kita biasa sebut ya nomor ayat, tapi gitu. Ya Allah, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Ya, makanya terkadang inilah pentingnya kita harus sering mengulang ya Bu ya. Iya benar Pak Ustadz. Kalau nggak nanya saya benar-benar nggak akan tahu sampai kapanpun loh Pak Ustadz wakaf tam itu apa, ya Allah. Jadi kalau kita lihat ini di catatan kertas saya ini kan tandanya ya
Ini saya kasih nomor ya Bu ya, ada nomor 1. Saya hapus biar nampak. Ini di sharingannya Bu. Ada saya buat nomor 1 bulatan ya Bu ya. Ini dia. Ini. Ada nampak di sharingnya Bu Mai? Halo Bu Mai? Orangnya hilang. Itu kan di contohnya ini ada saya garis-garisi banyaknya. Ini kan nomor 1. Ini maksudnya nomor ayat. Ya Bu Mai hilang. Kalau gitu Bu Tutut namanya angkat tangannya. Ibu Mai sudah cukup jelas ya? Bu Mai udah saya unmute. Iya, tadi di mute Pak, maaf Pak. Iya, tadi saya lihat itu, maka saya pikir wakaf tam itu angka 1 itu aja Pak. Ya, ternyata nomor ayat. Perwakilan contoh. Oh, jadi iya, nomor iya. 1, nomor 2, nomor 3. Nggak mungkin saya buat sampai 50 ya, terlalu banyak nanti contohnya. Hanya Iya, nomor 1 saja. Ya berarti nanti saya tambahin di catatan saya bahwa itu nomor ayat gitu kan. Biar saya Nomor juga ayat itu namanya wakaf tam. Iya Bu. Iya baik Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Silakan Ibu Tutut. Boleh bertanya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau tentang yang huruf jar itu loh Ustadz? Ya. Kalau nggak salah kan salah satunya min ya Ustadz ya. Tapi kalau kita dengar murotal dari Ustadz lain gitu, kadang suka mengulangnya tuh dari kata min itu bagaimana Ustadz? Iya. Yang pertama, kalau kita dengar YouTube, termasuk YouTube saya, ada kelemahannya. Kelemahannya, jadi bukan berarti itu tidak perlu kita bisa dengar lagi, tidak, tetap boleh didengar karena Quran. Dari seantara yang YouTube yang ada di handphone atau buka di mana Ibu, perbedaannya dengan, maka selalu di universitas, di kampus-kampus Quran itu hanya satu rujukannya, Syekh Mahmud Khalil Qusairi. Kenapa? Beliau itu ketika di studio rekaman bacaan Al-Quran 30 juz itu didengar oleh pakar-pakar Quran. Contohnya saya rekaman studio baca Quran, saya disimak oleh pakar Quran. Itu pakar Quran bukan orang-orang sembarangan. Ini ahli Quran yang nyimak. Ketika saya salah wakofnya, hurufnya tidak benar, disuruh ulang lagi, diperbarui rekamannya. Dan itu Syekh Mahmud Khalil Qusairi. Beda dengan Syekh As-Sudais, As-Surem, Syekh Rasid, dan lain sebagainya yang ada di YouTube itu. Bahkan orang-orang Indonesia, termasuk saya juga ada YouTube-nya. Kan nggak ada yang menyimak Ibu. Terkadang dalam posisi imam direkam, akhirnya dijadikan YouTube. Bahkan tim saya itu non-muslim semuanya. Ini nggak paham malah mereka orang Batak di Medan ini. Tim kita untuk buat YouTube-nya. Jadi ini salah satu. Tapi kalau ingin merujuk bacaan yang benar, hurufnya jelas, itu merujuk kepada Syekh Mahmud Khalil Qusairi. Seperti itu. Jadi ada huruf-huruf jar. Huruf jar itu, jadi kata betul, ada ustadz-ustadz yang lain mengambilnya dari huruf jar. Itu salah satu kelemahannya. Karena nggak disimak. Walaupun terkadang ustadz itu lupa. Ada mungkin dia dalam posisi imam, nafasnya hanya mampunya dari situ dia mengambilnya. Akhirnya ditarik saja dari situ nafasnya dan memulai dari situ. Termasuk saya As-Sudais terkadang karena nafasnya sudah banyak terpakai, mengulang lagi dari belakang, mengajarkan rakaat yang begitu banyak, dia ambil saja. Asalkan barisnya nggak salah, kalimatnya tidak tertinggal. Maka apa saja huruf jar? Min, ila, an, ala, fi. Beda fi dengan fa, lain arti. Ruba, bi, kaf, lam, itu kita nggak boleh mengulang dari situ. Kalimat min atau kalimat ilal ja, seperti itu nggak boleh. Kenapa? Ke apa ini? Ada subjek predikatnya yang hilang seperti itu. Jadi harus disempurnakan subjek, predikat, objeknya seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa ustadz-ustadz yang lain di YouTube-nya seperti itu, ya salah satu kelemahannya mungkin dia sedang imam atau tidak ada yang menyimak. Karena tidak ada pakar Quran. Karena kita walaupun kita paham, tapi ketika baca gugup dengan studio atau bagian nafas yang nggak cukup, ada saja kelemahannya. Maka perlu kalau memang yang betul-betul yang terbaik itu harus ada yang menyimak seperti itu. Oh gitu, baik Ustaz. Jadi misalkan kita lagi baca, terus nafasnya nggak cukup, terus sebenarnya itu lebih baik dihindarkan gitu Ustaz. Tapi kalau memang betul-betul nafasnya nggak cukup gitu, boleh ya Ustaz sebenarnya. Kalau nggak ada, itu sebenarnya kalau nggak ada kata kerja kan ya Ustaz. Cuman suaranya tadi agak putus sedikit.
Itu sebenarnya kalau misalkan tidak ada kata kerja kan ya Ustadz? Iya. Jadi kalau ada kata kerja, kita nanti boleh mengambilnya dari kata kerja. Jadi ila itu sesudah kata kerja, dia objek. Ila madrasah, saya pergi ke sekolah. Ke sekolah. Ke saya itu objek, saya subjek. Pergi predikat. Objeknya ke sekolah. Selalu ilaan itu didekatkan dengan objek. Itu kalau diterjemahkan dari kata-kata. Maka ilal madrasah. Ana adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Kita ngambilnya ilal madrasah. Siapa yang pergi? Itu kita nggak tahu. Ke sekolah ngapain? Siapa orang, kita nggak tahu. Apakah dia main? Apakah dia tidur? Nah, kita nggak tahu. Apakah dia pergi? Kita nggak tahu. Maka dia tidak baik kalau mengulangi dari huruf jar seperti itu. Oke, Bu Tutut, suaranya hilang, Bu Tutut. Halo, Bu Tutut. Suara saya atau suara Bu Tutut yang hilang ini? Suara Bu Tutut, Pak Ustadz. Mohon maaf Ustadz, mau tanya. Boleh, Bu. Tadi siapa yang waktu membaca Al-Quran yang didengar oleh pakar-pakar Al-Quran tadi? Syekh Mahmud Husairi. Ustadz satu boleh, lagi, tapi kalau boleh di WA nggak Ustadz nanti? Boleh Bu. Ya, makasih Ustadz. Ya, salam. Ya, Bu Tutut tadi soal Maaf Ustadz, ini sinyal saya unstable terus dari tadi. Ya, Ustadz, kalau ilahnya yang bertasydid boleh ya? Iya, ilah yang bertasydid. Karena beda. Ilah kecuali. Oke. Ya, beda arti. Baik, terima kasih Ustadz. Itulah bahasa Arab ya Bu ya. Satu baris dihilangkan arti berubah. Ya, ada lagi yang mau tanya Ibu? Silahkan Ibu-Ibu. Kalau tidak ada Ini namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ya Pak Ustadz? Iya. Beliau tuh ada dua versi bacaan. Ada majaisnya yang dibaca panjang, ada majaisnya yang dibaca pendek. Ambil majaisnya yang dibaca panjang. Ada beliau membacakan majais boleh 2, 4, 5. Ya. Ambil yang beliau membaca standar majaisnya yang 5. Karena kalau beliau yang membaca majaisnya dalam 2 rakaat, itu yang dalam sholat direkam. Namanya syekh pasti kan dalam sholat pun direkam ya Bu ya. Namanya syekh, orang terkenal. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Baik Ustaz, sudah jelas ya Ustaz? Ya sudah, alhamdulillah. Iya baik Ustaz. Di surat Al-Waqiah itu ada kalau nggak salah ayat keberapa ya Ustaz? Itu ada di akhir ayat itu ada waqaf qobih. Jadi maksudnya boleh berhenti di situ atau kita nggak boleh berhenti? Iya. Ya, ini tadi pertanyaan Bu Eli. Kalau seandainya di akhir ayat tadi, kalau seandainya mencukupkan bacaan itu tidak baik. Shadaqallahul azim. Tapi kalau untuk berhentinya boleh di atas waqaf tam. Di atas waqaf tam kita boleh berhenti. Kemudian dalam posisi sholat, ini yang terbaik ya Bu ya. Kalau seandainya kita juga tidak tahu selama ini yang tidak masalah. Tapi setelah tahu kita harus tahu di mana harus kita ruku. Nah kalau seandainya di atas waqaf tam itu tidak ada lagi waqaf qobihnya, maka itu boleh kita ruku. Kenapa? Karena maknanya sudah sempurna. Tapi kalau masih ada waqaf qobihnya, lebih baik rukunya kita cari yang tidak adanya. Kenapa? Karena dia masih memerlukan arti sesudahnya. Jadi tidak baik kalau misalnya Allahu Akbar, ada masih di akhir waqaf tam masih ada tanda waqaf qobih. Nanti dilanjutkan di rakaat kedua ayat berikutnya. Kenapa? Karena dia masih memerlukan arti sesudahnya. Jadi itu tidak baik. Yang baiknya kalau Ibu? Maksudnya membaca Qur'annya itu Ustaz. Baik membaca maupun sholat. Kalau membaca contoh Bu Heni hitung saja nih contoh sederhana dari An-Naba yang banyak ya Bu ya. Oh An-Naba ya. Ya An-Naba saja. Karena sebenarnya Quran di Quran itu banyak waqaf qobih. Yang paling mudah dikasih bukanya dalam surah An-Naba juz 30. Contoh Bu Heni hari ini baca Quran, waktunya mepet. Atau lagi di mobil, lagi nunggu anak jemput sekolah, baca Quran. Itu kan di Bu Heni Qurannya Quran apa? Indonesia atau Malaysia? Malaysia Ustaz. Di ayat keduanya ada nggak di atas waqaf tam itu waqaf qobihnya? Ani nabail azim ada nggak lam alif di atasnya? An-Naba ya Ustaz. Iya. An-Naba itu surat yang ke berapa Ustaz? Surat ke-78, halaman 582. 78.
500 berapa Ustaz? 582. Maka tadi saya tidak bisa paksakan, saya harus mengikut Quran ibu-ibu bagaimana? Iya Ustaz. Ya, Anin Naba'il Azim, itu kan nomor 2 tuh nomor ayat namanya waqaf tam. Di atas waqaf tam itu ada nggak lagi waqaf lam alif di atas Qurannya Bu Heni? Ayat kedua ya Ustaz, kedua. Ya, atau mungkin ibu yang ada boleh difotokan di chatting, taruh di chattingan. Kalau yang mungkin bisa. Enggak ada tuh. Enggak ada, berarti kalau enggak ada Bu Eni boleh berhenti. Oh. Karena pendapat ulama yang lain setiap wakaf tam harus berhenti, cukup boleh. Nah ini jadi memang ada perbedaan Quran, sah-sah saja. Seperti itu. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya Bu. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Belum ada lagi Pak Ustadz. Iya. Oh, ini ada nih Pak Ustadz satu lagi, maaf. Ya, Ibu Nuril, silakan. Apa Ustadz, bertanya lagi. Pada surat Al-Kahfi itu Ustadz, di ayat yang pertama, terus yang kedua yang bagian Qoyimah, itu kayaknya ada di Al-Quran saya itu nggak ada tanda sakta atau tanda berhentinya ya. Tapi ada yang menyampaikan bahwa itu harus berhenti dulu Ustadz, baru disambungkan. Atau gimana gitu Ustadz, yang cara baca yang benernya Ustadz, yang bagian itu? Ya, yang pertama, kalau memang Quran Ibu nggak ada saktanya, harus dihafal. Karena itu bacaan gharib. Ada saya katakan Quran, contoh yang gharib itu ditulis, tulisannya sakta. Ada yang pakai huruf sin saja. Ada Quran yang nggak ada tandanya sama sekali. Maka nanti ketika kita belajar gharib, itu mau tidak mau kita harus tahu di mana saja tanda bacaan gharib. Maka tadi saya katakan, Quran itu tanda baca boleh berbeda. Yang tidak boleh yang tirosam. Kita akan belajar tirosam Utsmani. Tanda baca itu berkembang sesuai dengan keperluan umat dalam proses belajar Quran. Zaman dahulu Quran nggak ada barisnya. Berkembang. Ada semakin Islam menyebar luas. Bukan orang Arab saja yang belajar. Maka dibuat barisnya, dibuat titiknya, dibuat wakafnya, dibuat tanda-tandanya, sakta dan lain sebagainya. Bahkan Quran sekarang dibantu lagi memudahkan. Dikasih warna. Ikhfa warnanya merah, izhar warnanya biru, dan warna-warna lain. Bahkan ditambah lagi memudahkan, dibuat Quran wakaf iftida, berhentinya di sini, memulainya di sini. Itu adalah berkembang seiring keperluan dan kebutuhan umat dalam proses belajar Quran, sehingga dimudah-mudahkan orang. Bahkan dengan semakin mudahnya banyak juga orang nggak mau belajar ngaji. Bahkan dibuat lagi Quran pen, disentuh bersuara, nanti tajwidnya langsung dipraktekkannya. Nah, ini berkembang. Zaman dulu belum ada teknologi yang secanggih itu. Maka bagaimana kalau seandainya Quran yang umur ini nanti akan saya sampaikan sebenarnya di pelajaran gharib. Nah, ini ada dua cara membacanya. Karena saktahnya berada di waqaf tam, ada dua cara membacanya. Yang pertama, boleh kita ambil bacaan saktahnya, boleh kita ambil bacaan waqaf tamnya. Contoh, kalau saya ambil waqaf tam nomor ayat, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Saya boleh ambil tarik nafas, baru qayyimah dan seterusnya. Karena memang saya wakaf itu tujuan untuk mengambil nafas. Sedangkan saktah berhenti nggak boleh bernafas, mulutnya juga nggak boleh bergerak. Nah, bagaimana solusinya supaya saya bisa? Jadi karena ini tidak ada wawunya, saya boleh berhenti di kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Saya ingin ambil sakta. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Seperti itu cara bacanya. Jadi Ibu mau yang mana? Mau ambil saktanya boleh, wakaf tamnya juga boleh. Kalau dia berada saktanya di akhir ayat. Seperti itu. Baik Ustaz, syukran. Ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.